Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ini rahasia hidup tenang di dunia yang dar der dor. Masya Allah. Ulang lagi ya, tadi apa aja yang dibahas ya. Yang pertama, rahasia hidup tenang di dunia yang pertama yaitu membenci sewajarnya aja. Oke. Yang kedua, rahasia hidup tenang di dunia yang serba sibuk yaitu hidup sederhana walaupun serba ada. Yang ketiga, nanti ya kita lanjutkan setelah tayangan ya. Sedekah hamba Allah. Ini dia tayangannya. Oh, tadinya dan niatnya udah bagus hamba Allah. Tapi itu saya. Ya sama aja bohong dong. Aduh, cuma 3 orang yang bisa menyebut Apa tuh? orang tua, Yang kedua? pemimpin, Ketiga? guru. Kenapa gitu? Kalau guru untuk pembelajaran. Ya. Anak, orang tua sebagai teladan. Ya. Pemimpin adalah sebagai contoh buat masyarakat. Oke, Masya Allah, tepuk tangan dong. Tapi Yang lainnya nggak boleh nyebut. Gak usah disebut ya. Tapi hubungannya dengan pertanyaan aku sebelum iklan apa? Orang nggak boleh disebutin, harus stop menjelaskan tentang diri kita kepada orang lain. Ya. Oke? Oke. Tolong jelaskan Ustadz. Maksudnya apa? Stop menjelaskan tentang diri kita kepada orang lain. Silakan Ustadz. Ustaz Bani yang cukur baru dan Ustaz Sam, Masya Allah, tabarakallah. Buat semuanya, jamaah. Yeay. Ibu-ibu dari mana? Ibu-ibu dari mana? Ketahuilah, rahasia hidup tenang ketiga di dunia yang serba sibuk adalah stop menjelaskan diri kita kepada orang lain. Karena orang tidak butuh itu. Orang tidak butuh penjelasan kita. Yang membencimu tidak butuh penjelasan. Iya. Walaupun kau jelasin dia tidak percaya. Dan yang menyayangimu tidak butuh juga pembelaan. Tidak usah. Kami ngerti kok. Jadi sebaiknya berbuatlah karena Allah. Biarlah Allah yang menilai kita. Tidak usah penilaian manusia. Betul tidak? Penilaian manusia itu ada masanya, ada waktunya. Maka sebaiknya berada dalam ketenangan. Jikalau kita stop untuk mau menjelaskan kepada orang lain. Capek kita. Capek. Jadi bisa terlihat juga kalau dalam hal ini kelihatan ibu-ibu. Bu, ini apa namanya? Ibu majelis taklim ya? Kenapa? Karena seragam. Jadi nggak usah dijelasin, orang tahu kok. Betul tidak? Orang tahu. Justru lebih bagus kita tidak ketahuan sehingga orang kagum dibanding berharap tapi mengecewakan. Orang pinter. Gitu doang. Kan gitu kan? Kenapa? Saya ingat dulu. Kenapa Ustadz? Waktu ceramah datang, saya Ya. dikasih kue kotak. Ya. Saya dikira jamaah. Padahal. Duduk di sana, jangan duduk di sini. Ini tempatnya penceramah, di sana duduk. Tahu-tahu kan, katanya Ustaz udah datang di sini. Saya nggak ada yang percaya. Iya. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana dong. Berarti bisa langsung dipraktekkan ya. Selanjutnya, rahasia hidup tenang selanjutnya itu katanya berhenti membahas yang tidak kita ketahui kepada orang yang suka mancing-mancing. Tidak usah dibahas kalau orang yang suka debat. Jadi kalau orang yang suka debat kita ngapain aja Ustadz Syam baiknya. Terima Silakan, kasih Mas Ustadz. Soni, tapi guru kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو أعلم بالمهتدين. Rahasia hidup tenang yang keempat adalah berhenti membahas yang tidak kita ketahui. Kalau kita ditanya orang, lalu kita mengatakan saya tidak tahu, itu bukanlah hal yang memalukan. Karena ada juga orang kalau ditanya itu takut bilang nggak tahu, malu. Subhanallah. Padahal lebih baik mengatakan tidak tahu dibandingkan menyesatkan. Sehingga ada 4 tipe manusia. Yang pertama, rajulun yadri annahu yadri. Orang yang punya pengetahuan dan dia sadar bahwa dia punya pengetahuan. Namanya ulama, ikuti dia. Yang kedua, ada orang rajulun la yadri annahu yadri. Dia punya pengetahuan tapi dia tidak sadar bahwa dia berilmu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ingatkan dia. Anda itu berilmu, tolong jaga kelakuannya. Anda itu panutan, ingatkan dia. Kenapa? Dia sedang tidak sadar bahwa dia orang yang punya pengetahuan. Tipe yang ketiga, rajulun la yadri annahu yadri. Rajulun la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak sadar bahwa dia bodoh. Kalau ada orang tidak sadar bahwa dia bodoh, maka orang ini adalah orang yang mesti kita jauhi. Kenapa? Kalau ngomong asal ceplas-ceplos bahwa dia tidak sadar bahwa dia tidak berilmu. Subhanallah. Yang selanjutnya ada tipe orang sadar bahwa dia tidak berilmu. Kalau orang sadar bahwa dia tidak berilmu, inilah orang awam. Maka tuntunlah dia, ajarkanlah ilmu kepadanya. Maka kalau dikatakan berdebat boleh, tapi kepada siapa? Kepada 3 orang saja tadi itu. Orang yang berilmu dan sadar bahwa dia berilmu. Orang yang tidak berilmu lalu dia sadar bahwa dia tidak berilmu. Atau orang berilmu tapi dia tidak sadar bahwa dia berilmu. 3 ini saja. Tapi tipe yang keempat hindari dia. Siapa itu? Udah tidak berilmu, tidak sadar pula bahwa dia tidak berilmu. Ya, sia-sia. Sia-sia. Ngobrol sama dia mending debat sama 1000 orang pintar dibandingkan debat sama 1 orang yang tidak sadar bahwa dia tidak pintar. Terima kasih Ustaz untuk Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangannya dong. Jamaah. Aku kasih kesempatan buat nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oke, Ibu. Oke, Ibu silakan berdiri ikut saya sini. Coba kasih salam, nama Ibu siapa? Silakan lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anima Martiningsih, saya dari Kota Pekalongan. Tepuk tangannya dong dari Pekalongan. Tuh, Masya Allah. Mau nanya sama siapa? Assalamualaikum kepada Ustadz Bani. Ustadz Bani, Siap, boleh silakan. Gini, kalau kita ingin hidup tenang, kita itu kan harus menyembunyikan apa-apa yang telah kita perbuat, kebaikan yang sudah kita buat. Namun, ada sebagian orang yang selalu nyinyir terhadap kita. Nah, itu kan membuat kita jadi, loh kita sebenarnya sudah memberi, tapi katanya kok kita tidak pernah memberi, gitu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya harus jawab apa nih? Ini udah ditutup dulu. Iya. Kita tutup dulu sama beliau. Ditutup aja. Ya. Iya. Kayak gitu. Itu aja ya Bu ya. Ya udah. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi udah assalamualaikum Iya, pertamanya. Gini. Ulang. Bu, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu berkata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita mau jawab. Menjawab apa? Saya bingung. Terima kasih Ibu. Sama. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk. Ustadz Bani, Ya, silakan Ustadz. mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba yang takwa, kaya tapi suka menyembunyikan amalnya. Jadi kalau kita sering menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah itu sangat suka. Suka Allah Subhanahu wa taala ketika kita menampakkan kebaikan, tapi Allah jauh lebih suka kalau kita menyembunyikan amalan kita. Maka di antara rahasia hidup tenang di dunia yang penuh dengan dar-der-dor ini adalah rahasia yang keberapa ini udah? Kelima. Yaitu sembunyikan kebaikan yang telah kita lakukan. Masya Allah. Dan ini yang luar biasa, bukan hanya ketenangan di dunia, sampai di akhirat juga insya Allah. Kata Nabi SAW, ada 7 orang yang kelak di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang sedekah, dia berinfak, dia sembunyikan. Jangankan orang lain, tangan kirinya aja nggak tahu berapa banyak tangan kanannya tadi yang bersedekah. Masya Allah, dia sembunyikan. Maka ini yang mendatangkan ketenangan. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, amal yang kita sembunyikan, amal yang kita rahasiakan itu lebih dekat kepada keikhlasan. Dan keikhlasan itu yang mendatangkan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan dalam hidup kita. Maka ikhlas dalam amal. Bagaimana cara ikhlas? Jangan kita pamer, rahasiakan. Ya Bu ya? Masya Allah. Dan mohon maaf, kadang-kadang kalau kita pamerkan, kalau kita buka itu, selain tidak mendatangkan ketenangan dalam hati, selain membuat kita tidak ikhlas, yang kedua banyak mata yang lihat. Wih, banyak tuh duitnya. Boleh dong pinjam 100, ya nggak Bu? Mohon maaf saya nggak ada duit. Kemarin bisa sedekah, kok giliran saya pinjam nggak ada? Masya Allah, hati-hati. Di dunia yang penuh dengan dar-der-dor ini kadang-kadang tetangga ikutan dar-der-dor. Teman kita ikutan ngedar-ngedor kita juga. Dikit-dikit pinjam dong, dikit-dikit pinjam dong. Kenapa? Karena dia lihat kita sering bersedekah. Karena kita sering membantu masjid. Karena kita suka memberikan Jumat berkah. Datang, pinjam duit dong. Padahal belum tentu kita punya. Benar belum punya duit. Tapi kata Imam Nawawi, yang dirahasiakan itu pertama, kalau dia ibadah sunnah. Kalau wajib justru harus dipamerkan. Oh, wajib Sholat dipamerkan. fardu, nggak boleh rahasia-rahasian, harus jelas, kelihatan. Udah sholat belum kamu nak? Rahasia aku dengan Allah, nggak boleh. Oh nggak bisa. Yang kedua, gitu. dalam rangka memotivasi orang lain, boleh. Tidak harus dirahasiakan. Jadi kalau tadi misalnya, saya dianggap tidak pernah berbuat baik Ustadz. Boleh nggak saya pamerkan sekali ini? Boleh, yang penting kepada dia aja, jangan ke semua orang. Oh, beda lagi nanti Beda nilainya. lagi, jatuhnya ria, nggak ikhlas nanti. Oke, Wallahu baik. a'lam. Gimana Ibu terjawab? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Bani, boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana, Iya. pengen tahu lagi dong. Apa tuh? Kisah-kisah di zaman terdahulu Ustadz yang mungkin bisa menjadi rahasia hidup tenang yang bisa kita amalkan. Kenapa Ustadz? Ada Ustadz rahasianya zaman dahulu. Saya lagi mengekspresikan Kenapa? ponakannya Khadijah, istri Rasulullah, yang nangis sedih setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.